Assalamualaikum teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi di Nafis Page Channel. Nah, oke teman-teman, jadi tepatnya kurang lebih 4 minggu yang lalu kita udah ada buat video Stek Nepenthes teman-teman, dan juga Venus. Videonya ada di sini. Jadi di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian udah seberapa besar sih perkembangan dari stekan-stekan yang kemarin kita buat teman-teman. Ada beberapa juga yang belum berhasil, tapi sebelum kalian tonton video ini, bagi kalian yang belum berlangganan channel kita ini, klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, share juga kepada teman-teman kalian, oke? Langsung aja lihat videonya. Check it out. Oke teman-teman, jadi ini dia tanaman Nepenthes dan Venus yang kemarin kita udah budidayakan atau kita perbanyak teman-teman. Ini Venusnya. Terus untuk Nepenthesnya ada di sebelah sana. Nanti kita akan lihat ke sana juga. Tapi sebelumnya kita akan bahas yang Venus dulu teman-teman. Nah, jadi kemarin kita, ini kebetulan daftarnya juga masih ada teman-teman. Ini bisa kalian lihat. Di sini ada VFT yang lost ID, ada 9 pot, kemudian yang spider ada 5 pot, dan red purple ada 5 pot juga teman-teman. Nah, dari 9 pot yang kemarin kita perbanyak, ini rata-rata semua masih bertahan teman-teman. Bahkan ada juga yang udah ngeluarin tunas baru tuh. Nah, ini kalian lihat ada yang ngeluarin mata tunas baru. Itu menandakan kalau misalnya metode yang kemarin kita buat, yaitu metode split, atau kita bagi dari indukannya itu kita belah, kemudian kita tanam di pot-pot kecil seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa kalian lihat buktinya mereka ngeluarin tunas baru. Dan dari 9 pot itu yang mati ada, nah, ada satu teman-teman. Yang belakang ini belum bisa dibilang mati karena ini coba kita lihat, dia itu masih, nah, batangnya itu masih hijau teman-teman, dan kayaknya ini bakalan ngeluarin tunas baru juga. Oke, yang lost ID ada 9 dan mati 1. Kemudian yang spider ini dari 5 pot bertahan cuma 3 teman-teman. Ini 1 2 3. Nah, yang ini juga nggak tahu apakah nanti bisa hidup atau enggak, karena memang tuh kita lihat ujungnya ini udah layu teman-teman tuh. Kemudian yang red purple ada 5 pot dan bertahan cuman 3 juga tuh. Nah, dari 3 pot ini bisa kita lihat yang ini tunasnya banyak banget tuh. Nah, ini tunas-tunas kecilnya banyak banget yang keluar. Yang ini juga bertahan teman-teman. Itu dia, ini tunas juga lumayan banyak. Mudah-mudahan mereka yang bertahan ini bisa bertahan lagi teman-teman, bisa menjadi besar, karena memang kalau misalnya aku lihat ini lumayan sehat-sehat banget tuh Venusnya. Nah, ini masih hijau-hijau banget, dan medianya pun numbuhin lumut tuh. Nah, itu menandakan kalau misalnya medianya subur dan tanamannya juga asupannya pasti tercukupi teman-teman. Oke, ini adalah Venus. Nah, ini ada beberapa kantong semar yang sebelumnya juga udah pernah di stek gitu teman-teman. Batangnya dipotong kemudian di stek. Nah, ini udah lumayan gede tuh, tapi ini bukan yang kita stek kemarin. Kita akan lihat Nepenthes yang kita stek kemarin teman-teman. Jadi ini dia semua Nepenthes yang kita stek kemarin. Ada 3 wadah. Ini wadah yang pertama bisa kita lihat batang-batang yang keringnya belum ngeluarin tunas tuh. Nah, ini juga belum ngeluarin tunas semua. Tapi yang batang hijau rata-rata udah ngeluarin tunas baru tuh teman-teman. Apalagi yang ini tunasnya juga udah lumayan mekar banget tuh. Ini bisa kita lihat. Jadi batang-batang yang gede ini aku simpulkan lebih cepat ngeluarin tunas daripada batang yang kering tuh. Nah, jadi yang kering-kering kayak gini belum ngeluarin, tapi ada sebagian yang udah lumayan besar tuh tunasnya. Nah, itu dia teman-teman. Yang ini juga baru ngeluarin mata tunas tuh. Mudah-mudahan mereka bakalan survive. Jadi nanti kalau misalnya kantong semar kita udah banyak, kemungkinan kita akan produksi lagi. Pokoknya kalau misalnya produksi kita udah banyak, mau nggak mau kan kita akan pasarin keluar teman-teman. Nah, oke. Jadi ini penampakan talam yang di atas, kemudian kita akan lihat yang di bawahnya teman-teman. Nah, yang di bawah bisa dibilang juga sehat-sehat. Ini bisa kita lihat mereka juga udah ngeluarin tunas-tunas baru.
Dan bisa dibilang tanam yang bawah ini nggak ada yang gagal ya teman-teman. Tuh, mereka masih hijau semuanya, tapi memang belum ngeluarin tunas yang banyak teman-teman. Tuh. Kalau yang tadi adalah perkembangan dari stekan kita kemarin, ini aku akan tunjukin stekan kantong semar yang udah sebelumnya pernah di stek juga, sekitar kurang lebih umur 4 bulan gitu teman-teman. Tuh 4 bulan atau 5 bulan gitu, dan mereka juga udah ngeluarin kantongnya. Nah jadi kalau misalnya kantong semar itu teman-teman, walaupun batangnya kecil, mereka juga udah bisa ngeluarin kantong tuh teman-teman, walaupun memang kantongnya juga ukurannya kecil, belum sebesar indukan mereka. Nah tapi seiring batang mereka besar, pasti kantung mereka akan besar juga teman-teman. Contohnya kayak ini. Nah jadi di bawah-bawah itu kan kantongnya masih kecil banget tuh. Nah kantongnya masih kecil banget karena memang batangnya kecil, tapi batangnya yang tinggi ke atas, ini bisa kita lihat batangnya dari sini ke atas ngeluarin kantung yang juga besar tuh. Nah ini dia. Kemudian ini teman-teman, jadi untuk ukuran kantongnya tergantung besar batangnya juga teman-teman. Semakin besar batangnya, maka kantongnya akan juga tumbuh lebih besar lagi. Contohnya kayak di belakang ini teman-teman tuh. Mudah-mudahan yang kita stek di sana bisa bertahan semua. Kalau misalnya nggak pun bertahan semua, kita udah lihat sebagian besarnya udah ngeluarin tunas baru teman-teman. Jadi kemungkinan untuk bertahan hidup mereka pasti jauh lebih besar, karena memang venusnya juga masih kecil-kecil banget teman-teman. Tapi kita lihat mereka masih hijau dan media mereka juga numbuhin lumut teman-teman. Nah ini anakan-anakan yang kemarin kita split atau kita belah dari indukannya. Jadi indukan mereka ada di bawah sini. Nah indukan mereka juga masih sehat-sehat banget tuh. Ada yang ngeluarin tunas baru juga teman-teman. Ini dia. Terus nah ini juga. Kemudian ini teman-teman. Mungkin kedepannya kalau misalnya tanaman ini udah besar, kita akan budidaya juga. Karena kita lihat tuh teman-teman, bentuknya keren tuh. Jadi teman-teman, di sini selain sugar glider dan juga tanaman karnivora tadi, memang di sini basicnya udah banyak tanaman teman-teman, tanaman-tanaman gede. Bisa kalian lihat di situ ada batang tin juga, tapi aku memang belum paham jenis-jenis tin ini. Tapi dari setiap pohon-pohon tin yang ada di sini, jenis mereka beda-beda semua ya teman-teman. Karena kita tahu memang pohon tin itu buahnya ada yang warna kuning, ada yang warna agak kemerah-merahan gitu. Tapi ini aku nggak tahu jenis pastinya. Yang pasti teman-teman di sini memang udah banyak tanaman juga. Ini bisa kalian lihat ada tanaman kaktus centong, yang mana kaktus centong ini ditanam untuk kura-kura di sini teman-teman. Kebetulan di sini ada kura-kura juga. Nah untuk kalian yang belum pernah ngelihat apel India, di sini ada pohon apel India juga tuh. Kebetulan ini lagi berbuah, jadi kita bisa langsung lihat buahnya. Karena memang aku juga belum pernah makan buah ini teman-teman, jujur aku juga belum pernah. Kebetulan ini karena memang buahnya lagi banyak banget. Tuh, kemungkinan nanti kita akan coba ya. Nih. Tapi karena ini buahnya belum terlalu kuning dan belum terlalu matang, jadi belum bisa dimakan teman-teman. Tapi udah diplastikin. Mudah-mudahan nanti bisa bertahan ya, karena memang ini tempatnya di tengah-tengah pemukiman teman-teman. Kita tahu kalau misalnya ada buah-buah kayak ini nggak bisa bertahan lama tuh. Nah mungkin kita akan lihat ke sana karena memang di sana buahnya lebih banyak lagi. Nah jadi apel India itu bentuknya kayak gini ya teman-teman. Dia nggak terlalu besar kayak apel pada umumnya, tapi bentuknya itu bisa dibilang kayak apel hijau tuh. Nah dan daunnya pun beda dengan apel yang biasa teman-teman tuh. Padahal ini batangnya bisa kita lihat, batangnya masih tuh, masih belum terlalu besar, tapi memang rantingnya banyak banget teman-teman. Dan kebetulan ini lagi berbuah tuh. Nah ini dia teman-teman, pokoknya sampai ke ujung sana
Ada pohon apel India teman-teman. Nah, kemudian di sini ada yang terakhir, mungkin kita akan lihat pohon ini. Ini namanya Black Saputi. Jadi dalamnya itu kayak puding coklat. Nanti aku akan lampirin di sini fotonya. Tapi untuk nunggu buah ini bisa dimakan itu harus nunggu selama 9 bulan teman-teman. Memang kalau misalnya untuk nikmatin buah ini, buahnya itu enak. Tapi memang untuk mendapatkan buah yang udah matang kita harus nunggu lama teman-teman tuh. Jadi memang bisa dibilang kalau di sini lumayan banyak tanaman-tanaman yang belum pernah kita lihat. Nah, jadi teman kita ini memang selain hobi dengan sugar glider, karena kan aku bisa main-main ke sini dan kenal dengan teman kita ini karena sugar glider, tapi memang dia juga hobi dengan tanaman-tanaman karnivora dan tanaman-tanaman yang belum atau bisa dibilang jarang ditanam oleh orang lain, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja video kita kali ini. Jadi itulah perkembangan dari stekan-stekan Nepenthes ataupun kantong semar yang kemarin kita buat dan split dari si Venus ini. Aku minta maaf kalau misalnya istilahnya salah atau bahasanya salah, tapi yang jelas yang kemarin kita budidaya atau kita perbanyak, alhamdulillah mereka sehat-sehat teman-teman. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menghibur kalian semua. Jangan lupa teman-teman untuk pantengin terus channel kita ini, dan jangan lupa juga untuk dukung terus channel kita ini dengan klik like, komen, share juga kepada teman-teman kalian dan juga subscribe teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum teman-teman semuanya, dadah.